Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel, ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh rekan-rekan semua, dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan, proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara scientific crime investigation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup ya? Pak, satu pertanyaan aja boleh nggak Pak? Update tentang perkembangan dari tim khusus ini kan udah 1 pekan. Sejauh ini temuannya apa? Ada perbedaan temuan nggak ya Pak antara tim khusus dan yang dilakukan oleh Polres Jakarta kemarin Pak? Saya kira semuanya sedang berjalan, dan tentunya tim yang ada ini tentunya nanti akan menggabungkan antara Polres, Polda, dan Bareskrim menjadi satu rangkaian peristiwa yang kemudian bisa dijelaskan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Ya. Terkait penonaktifan itu keputusan Kapolri atau rekomendasi dari tim gabungan khusus? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mencermati perkembangan yang ada dan juga spekulasi-spekulasi yang berkembang yang tentunya akan berdampak terhadap proses yang sedang kita laksanakan. Jadi saya putuskan bahwa mulai hari ini, mulai malam ini, jabatan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kadif Propam saat ini kita nonaktifkan, dan kemudian jabatan saya serahkan kepada Pak Wakapolri untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawaban sebagai Kadif Propam. Saya kira sudah jelas ya. Oke. Sehingga kemudian apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di Propam dikendalikan oleh Wakapolri. Ya, terima kasih. Pertama, konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang tadi menyatakan bahwa memutuskan Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Verdi Sambo ini dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, dan untuk sementara jabatannya diserahkan ke Wakapolri. Hal ini mencermati dengan perkembangan kasus dan juga spekulasi yang akan berdampak pada proses yang berlangsung. Dan kita akan langsung membahasnya. Saya ingin tahu Pak Wahyu, menurut Anda apakah ini keputusan yang sudah tepat begitu dengan menonaktifkan Irjen Verdi Sambo? Ini kan sebetulnya yang menjadi wacana dan kita usulkan sejak awal. Karena kehadiran Pak Verdi masih aktif, itu akan membuat membuat pemeriksaan ini menjadi mungkin objektif, karena yang diperiksa adalah anak buahnya dan masih mengawasi. Sejak awal publik sudah mendesak itu, dan statement Kompolnas jelas, kita memberikan masukan plus minus, tetapi keputusan ada pada Bapak Kapolri.
Dan malam ini Bapak Kapolri sudah mengambil keputusan itu. Ya, kalau kita disimak kemarin yang statement Kompolnas selalu jelas bahwa wilayahnya memutuskan itu ada di Kapolri, wilayah Kompolnas adalah mengawasi, mengawal dan memberikan masukan. Dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini sesuai dengan aspirasi publik karena peristiwa ini sudah berkembang menjadi konsumsi publik, di mana semua mengamati. Sementara janjinya Pak Kapolri transparan, akuntabel. Itu salah satunya adalah bagaimana agar pemeriksaan itu berjalan dengan normal sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada. Dan dengan sekarang diambil alih oleh Pak Wakapolri, beliau sebagai pejabat dengan pangkat bintang 3 dan sebagai orang kedua, saya kira menjadikan penanganannya akan lebih fokus, lebih objektif dan mengurangi distorsi yang ada. Nah, distorsi inilah yang saya kira kehadiran tadi laporan dari keluarga melalui Pak Johnson itu kan dengan adanya keputusan ini akan lebih fokus dan dari pihak Polri pun bisa lebih firm dalam melakukan proses ini. Nah, saya kira kita amati saja. Kompolnas akan mengawal, Kompolnas akan melihat data-datanya, Kompolnas akan selalu menyerap apa yang diperkembangkan di publik dan kita akan mengawal janji Pak Kapolri dengan untuk melaksanakan ini sebagai scientific crime investigation, saya kira itu ya. Baik, kita akan lihat, tetapi paling tidak ini langkah awal untuk menunjukkan juga kepada masyarakat begitu ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa untuk pendalaman kasus ini akan berjalan lebih objektif, transparan dan juga akuntabel. Saya ingin ke ini Mas juga tambah sedikit Mbak An. Ini juga memupus spekulasi yang berkembang bahwa selama ini diperkirakan ada hal yang hubungan-hubungan yang membuat kasus ini ditutupi. Dengan adanya kebijakan ini kan jadi terbuka sekarang ya. Baik, begitu. Kita harapkan ini bisa menjadi lebih terbuka lagi begitu ya, dengan sesuai dengan fakta. Saya ingin ke Mas Beka. Mas Beka, kalau Anda melihat sendiri begitu ya, ini Komnas HAM kan sudah menuju ke Jambi kemarin, sudah bertemu dengan pihak keluarga. Nah, apa saja kemudian yang kemarin dilakukan, apa saja kemudian yang didapatkan Mas dari hasil pertemuan kemarin dengan keluarga? Ya, terima kasih Mbak Zakia. Saya kira ada 3 poin utama tim Komnas HAM ke Jambi ketemu dengan keluarga Brigadir J. Mendalami soal luka yang ada di jenazah Brigadir J, itu yang pertama. Yang kedua, peretasan, karena ada informasi soal peretasan handphone beberapa anggota keluarga Brigadir J. Dan yang ketiga adalah mendalami soal pengepungan. Ada informasi bahwa polisi jumlahnya puluhan itu mengepung rumah Brigadir J. Kami ingin mendalami apakah info tersebut betul, kemudian siapa saja yang aparat atau petugas kepolisian yang datang ke rumah Brigadir J. Itu 3 hal utama yang kami dalami kemarin pada saat tim Komnas HAM datang ke Jambi. Oke, terus apa kemudian yang disampaikan pihak keluarga juga kepada Komnas HAM? Ya, terkait luka memang betul keluarga Brigadir J memberikan informasi adanya luka sayat dan ada juga luka tembak. Kemudian disertai dengan bukti-bukti foto dan video. Itu yang terkait dengan luka. Terus yang kedua soal peretasan. Kami mendalami soal peretasan, kapan waktu diretas, kemudian siapa saja anggota keluarga yang diretas, termasuk juga pesan-pesan apa yang hilang. Apakah kemudian memang ada pesan yang hilang atau tidak, terus kemudian aplikasi apa yang kemudian diretas, apakah hanya WhatsApp, Facebook, atau juga aplikasi sosial media lain yang ada di anggota keluarga tersebut, di handphone masing-masing anggota keluarga tersebut. Itu kira-kira kemarin yang disampaikan oleh keluarga dari Brigadir J kepada Komnas HAM. Baik, ketika Anda sudah mendapatkan informasi ini dari keluarga begitu, kemudian selanjutnya bagaimana untuk membuktikan bahwa memang itu terjadi? Ini akan apa yang akan Anda lakukan, Mas Beka? Ya, terkait dengan luka, kami akan kemudian meminta keterangan dari kepolisian karena mereka sudah, terutama yang laboratorium forensik, sudah melakukan otopsi segala macam. Apakah kemudian keterangan dari keluarga Brigadir J ini sinkron dengan hasil laboratorium forensik dari kepolisian? Itu yang pertama. Terkait dengan peretasan juga kami akan meminta bantuan dari ahli teknologi informasi
untuk bagaimana kemudian analisanya terkait peretasan ini, karena tentu saja harus didalami lebih jauh lagi, apakah masih ada metadatanya, apakah kemudian masih jejak-jejak yang ada itu masih bisa diselamatkan atau tidak, dan yang lain sebagainya, sehingga Komnas HAM bisa memiliki data yang lebih dalam, lebih detail daripada sekedar yang ada di publik saat ini. Baik, baik. Dan pihak kepolisian juga sudah berjanji begitu ya, akan memberikan data yang diinginkan oleh pihak Komnas HAM begitu ya, Mas Beka. Betul, Saya ingin jadi ke Kapolri sudah memberikan komitmennya. Baik, baik. Saya akan ke Bang Johnson terlebih dahulu terkait dengan yang tadi dikatakan Mas Beka, ada penyadapan, ada pencurian. Dijelaskan tidak sih, Mas, kepada keluarga, Bang maksudnya, mengapa kemudian 3 atau 4 handphone tersebut tidak dikembalikan kepada keluarga? Apa alasannya? Nah, ya itu dia yang sampai sekarang belum jelas. Yang diterima oleh keluarga kan adalah pengepungan dan tekanan-tekanan, ya, serta kenyataan bahwa mereka sudah tidak bisa lagi berkomunikasi. Itu kan kenyataannya, dan itu yang sebenarnya menjadi dasar laporan kita yang tidak diterima dan untuk dilengkapi begitu. Ternyata sekarang Komnas HAM justru mendengarkan itu secara langsung. Jadi saya kira ini menjadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini nanti terkait antara penembakan yang katanya penembakan itu dan apakah TKP-nya itu ada di rumah itu, atau juga ada TKP yang berada di Magelang sampai ke Jakarta, sehingga jam 17 ditemukan mayat sesuai dengan surat permintaan visum itu. Nah, itu juga bisa menjadi penting. Selain itu juga saya kira teknologi yang seperti dikatakan oleh Komnas HAM juga menjadi penting, karena isinya itu saya kira sangat membantu dan harus diklarifikasi oleh ahlinya sampai sedetail mungkin. Tapi dari secara keseluruhan semuanya itu yang jauh lebih penting dan sampai sekarang belum begitu jelas adalah bagaimana olah TKP itu. Sehingga tadi Metro juga sudah bilang bahwa bolak-balik. Nah, kemudian juga Kapolri bilang dia akan menyatukan antara yang Mabes, kemudian yang Polda, dan kemudian yang oleh tim atau oleh Mabes. Ini memperlihatkan bahwa tidak ada sinkronisasi, sementara pengumuman itu sudah diumumkan, bukan hanya tembak-menembak, tapi soal juga pelecehan seksual. Nah, saya kira yang kayak begini ini harus dihentikan dan diklarifikasi. Yang paling Bang penting Johnson, menurut saya ingin tahu yang terkait pengepungan dan juga yang Anda katakan diretas begitu. Pengepungan yang dilakukan itu kapan tepatnya? Apakah setelah kedatangan dari jenazah Brigadir Joshua? Berapa banyak saat itu yang mengepung? Dan bagaimana sikap dari para tanda kutip yang mengepung saat itu? Dan terkait peretas ini, apa yang diretas dan seperti apa peretasan yang dialami oleh pihak keluarga? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Iya, jadi tadi kita sudah tuliskan itu di dalam laporan tertulis kita. Yang pertama adalah soal pengepungan ini. Jadi yang pertama adalah bahwa pada waktu mayat itu datang, kan keluarga belum sampai. Keluarga maksudnya yang di Bali G itu belum sampai, dan yang menerima itu adalah bibinya, saksi rohani itu yang menerima, dan dia bilang bahwa belum bisa menerima, sementara polisi itu memaksa untuk menerima, ya. Nah, kemudian setelah keluarga itu datang baru itu diterima, dan kemudian mereka menandatangani, dan setelah ditandatangani dan ternyata polisi-polisi masih tetap di situ melakukan kontrol dan lain sebagainya, kemudian minta tolong supaya dibantu untuk mayat itu supaya bisa ada lebih diawetkan karena ada beberapa hari. Nah, setelah itu semua selesai, lalu kemudian datang 20 truk kemudian ke komplek itu, karena itu kan rumah sekolahan, ya. Dan kemudian meminta untuk pintu gerbang ditutup, kemudian pintu rumah juga ditutup, dan horden juga semua ditutup. Itu kemudian handphone disuruh diletakkan, tidak boleh ada yang mengambil gambar dan lain sebagainya. Dan disitulah dijelaskan bagaimana
bahwa peristiwa ini adalah soal aib, ya, soal aib, dan juga dijelaskan kronologinya bahwa ini adalah soal tembak menembak, sebagaimana cerita yang sudah berkembang bahwa ini ada pelecehan seksual kemudian terjadi tembak menembak, dan pada waktu itu orang tuanya tidak terima dengan cerita itu dan protes, tapi dibentak-bentak dan dimarahin oleh, saya kira itu semua sudah dijelaskan oleh keluarga korban kepada Komnas HAM, karena kami kan berkomunikasi dan terus berkomunikasi dan mendorong agar keluarga melayani korban. Nah, untuk yang handphone, ya, untuk yang handphone itu keluarga pada waktu mereka menerima terakhir jam 10 berkomunikasi dengan si korban, mengatakan bahwa nanti ya, karena memang kan peraturannya dia sebagai ajudan dia kan tidak boleh komunikasi pada waktu mengantar pimpinannya. Cuma dia mengatakan nanti setelah sampai kira-kira 7 jam lagi telepon ya, karena ini mau mengantar bapak sama ibu, maksudnya Kadipropam bersama dengan ibu. Dan kemudian dia bilang bahwa dia akan minta izin Kadipropam agar setelah mengantar nanti dia akan menyusul keluarganya ke Balike, tetapi ternyata kontak-kontak itu tidak bisa lagi dilakukan. Yang justru sekarang kita terima bandingannya adalah bahwa mayat itu jam 17 dan kontak terakhir jam 10. Jadi antara jam 10 dari Magelang ke Jakarta dan mayat jam 15 ini bagaimana, jam 17 ini bagaimana? Apakah pembunuhannya terjadi di rumah atau di antara Magelang sama Jakarta? Sementara yang kita temukan di mayat itu bukan hanya penembakan, tetapi juga ada penganiayaan, ya, penganiayaan berat. Baik, Bang Johnson. Baik. Kita juga tadi satu yang Bang Johnson juga katakan begitu ya, bahwa mengapa kemudian sudah ada rilis yang disampaikan oleh polisi padahal ini belum ada penyelidikan yang lebih dalam begitu. Nah, kalau dari Kompolnas sendiri seperti apa kemudian selanjutnya pengawasannya? Ini kan proses yang bisa dikatakan mungkin akan berjalan cukup panjang ini, Pak Wahyu. Mungkin apa kemudian yang fokusnya yang akan kemudian menjadi titik berat pengawasan dari Kompolnas sendiri? Terima kasih Mbak Saskia. Jadi keputusan Kapolri untuk menonaktifkan itu akan membuat kami lebih leluasa untuk mengawal dan mengawasi ini. Malam ini Pak Benny Mamoto dan Bu Pungki Indarti posisinya ada di TKP. Karena ingin melihat juga yang dilakukan oleh teman-teman, seperti katanya CCTV mati, mengapa masih harus difoto-foto? Kita akan konfirmasikan betul, jangan sampai hanya sandiwara saja. Jadi kehadiran kita mengawal bukan hanya rapat-rapat tetapi langsung on the spot. Nah, dengan adanya keputusan ini, kemudian ada laporan-laporan ini, tentu kami akan mengawal lebih detail lagi dengan prosedur sesuai tupoksi kami, tetapi tidak hanya sekedar melihat mengamati, tetapi juga klarifikasi hal-hal yang di publik menjadi pertanyaan. Kehadiran dua komisioner kami, ada Pak Benny Mamoto dan Bu Pungki di TKP saat ini, salah satunya juga bertanya kepada yang datang ke sana, ngapain foto-foto segera, ngapain pakai, nah itu seperti itu akan kami tegaskan untuk pengumpulan data ini, karena pesan dari Ketua Pak Mahfud MD, kumpulkan fakta, kumpulkan data, analisis dengan logika-logika yang masuk akal, gunakan scientific crime investigation, dan pegang janji Kapolri untuk transparan dan akuntabel. Itu yang kami pegang dan kami jalankan, sehingga karena ini pertaruhan marwah institusi, baik itu Polri, Kompolnas, dan juga mungkin seperti Komnas HAM nggak main-main di sini, dan itu nanti publik atau masyarakat yang menilai kinerja kami. Sekarang kami sudah bekerja. Meskipun kalau kita melihat begitu Pak Wahyu, ini kan penembaknya jelas begitu ya, Baradae, dan hingga saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka. Ini bagaimana menurut Anda? Sedangkan untuk Kadifropam Polri sendiri sudah dinonaktifkan. Padahal ini kan katanya tidak ada di lokasi saat itu. Dengan dinonaktifkan, maka proses ini akan menjadi lebih mudah untuk ditangani, karena selama ini personel-personel yang ada di bawah kendali Kadifropam tentu akan lebih
leluasa. Kalau selama ini kan masih di dalam bawaan dan di dalam kendali Kadipropam. Dengan Kadipropam sudah tidak masuk di sini, maka penyelidikan, penelitian, pengawasan dan apa yang data dikumpulkan akan lebih bisa objektif, lebih bisa masuk ke dalam hal yang substantif. Ya. Baik. Terakhir Pak BK, ini rencananya kan Komnas HAM besok ya kalau tidak salah akan menuju ke TKP di Duren 3 begitu. Nah ini apa rencana yang akan didalami di sini dan juga bagaimana terkait dengan Baradae sendiri? Kapan rencananya dari Komnas HAM akan mungkin bertemu dan mewawancarai begitu dari Baradae sendiri terkait dengan ini? Ya, kami akan olah TKP. Hanya waktunya memang kami sedang rundingkan di antara anggota tim mana yang paling tepat. Itu yang pertama, supaya bisa mengerti rekonstruksi peristiwanya lebih jelas dan lebih detail. Itu yang pertama. Terkait dengan Brigadir E, itu juga sudah ada dalam perencanaan permintaan keterangan Komnas HAM. Tapi yang jelas kami akan berangkat dari hasil yang kami peroleh selama proses di Jambi. Gitu. Karena ini kami sudah dapat keterangan banyak sekali. Kami akan minta keterangan dari pelapor Polri, kemudian minta juga pendapat dari ahli forensik, IT, segala macam ke sana arahnya. Selain tentu saja merencanakan untuk meminta keterangan dari Pak Ferdi Sambo dan istri, tapi juga menunggu istri Ferdi Sambo bisa dalam kondisi yang nyaman, karena informasinya kan trauma. Kami tidak ingin kemudian trauma tersebut berkepanjangan karena permintaan keterangan Komnas. Karenanya kami nunggu terlebih dahulu nyaman, aman, dan mampu memberikan keterangan kepada Komnas. Saya kira ke sana, Mbak Zakia. Baik, terima kasih Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara sudah bergabung bersama kami dan juga Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas, serta kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Johnson Panjaitan. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV kami akhiri dan kita akan kembali dalam program selanjutnya Primetime News usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel, ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi.